Halo guys, selamat datang di channel kami yaitu Sleeping Getter. Bersama saya Ando. Jadi channel ini kami bangun untuk membahas trading, investasi baik saham maupun futures. Oke, hari ini kita langsung saja akan membahas trading system menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Jadi nanti ada sejarah singkat, basic komponennya Ichimoku Kinko Hyo itu ada apa aja, basic rule yang dipakai untuk trading, basic strategi trading Ichimoku, lalu ada tambahan kenapa memakai Ichimoku, kesalahan umum apa saja sih yang sering terjadi, lalu ada kelemahan Ichimoku, kemudian yang terakhir adalah analisa saham menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Oke, histori singkat saja ya. Ichimoku Kinko Hyo ini diciptakan oleh Goichi Hosoda pada tahun 1930. Kemudian baru dipublikasikan untuk umum itu pada tahun 1960. Jadi 30 tahun beliau menyempurnakan Ichimoku Kinko Hyo trading system ini sebelum dipublikasikan untuk umum. Kemudian digunakan untuk trading saham di Jepang. Nah, ini adalah foto beliau, Pak Goichi Hosoda. Arti kata Ichimoku Kinko Hyo, artinya itu adalah melihat informasi chart dengan sekilas. Informasinya apa saja? Itu ada momentum, pasar, tren, support, dan resisten. Jadi Ichimoku ini membantu Anda dengan sekilas, melihat chart dengan sekilas, sudah paham pasar itu kondisinya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah 5 basic komponen Ichimoku Kinko Hyo. Yang pertama ini adalah Tenkan-sen. Tenkan-sen itu seperti moving average, namun yang diambil adalah harga rata-rata high and low selama 9 period. Kemudian yang kedua ini adalah Kijun-sen, yaitu harga rata-rata high and low selama 26 period. Ini kenapa saya berikan informasi present atau saat ini, karena menunjukkan diplot pada periode yang sama dengan harga saat ini. Kemudian yang kedua ini adalah komponen past atau masa lampau. Yang ketiga ini adalah Chikou span. Jadi sebenarnya Chikou span ini adalah harga close sekarang, namun diplot grafiknya mundur 26 period ke belakang. Nanti kita bisa lihat di chart untuk lebih jelas. Kemudian yang terakhir adalah komponen future atau masa depan, atau biasa disebut juga komponen yang membentuk awannya atau kumonya. Yang keempat adalah Senko Span E, adalah harga rata-rata Tenkan-sen dan Kijun-sen yang diplot grafiknya maju 26 period ke depan. Yang kelima adalah Senko Span B, harga rata-rata high and low 52 period yang diplot grafiknya maju 26 period ke depan. Nah, ini adalah yang membentuk kumo. Jadi Ichimoku ini adalah satu-satunya indikator yang mempunyai komponen untuk melihat masa depan maupun masa lampau. Keren ya. Nah, ini bisa dilihat secara sekilas. Yang hijau ini adalah kumo, bullish kumo. Bullish kumo terjadi saat Senko Span E berada di atas Senko Span B. Kemudian yang merah ini adalah bearish kumo, di mana Senko Span B berubah menjadi di atas Senko Span B, Span E. Jadi di sini ada kumo twist namanya. Ini yang favorite untuk kumo break. Biasanya adalah salah satu sinyal inti ya. Saat awan berubah ini, kondisinya yang berawal dari bullish yang hijau seperti ini, begitu muncul sedikit awan merah ini, itu tanda-tanda pasar akan berbalik arah.
Nah, kemudian ini ada yang garis biru ini adalah Tenkan Sen, moving average 9 period. Yang coklat ini yang tebal adalah Kijun Sen, moving average 26 period. Kijun Sen ini saya benar-benar suka sekali. Kenapa? Kan kita bisa lihat mulai dari awal sini harga sangat respect terhadap Kijun Sen. Dia tidak pernah mendekati Kijun Sen. Ini adalah tanda-tanda pasar sangat bullish hingga akhirnya menyentuh. Nah, menyentuh ini adalah tanda-tanda awal dari yang harga berada di atas Kijun Sen. Di candle yang ini harga tutup di bawah Kijun Sen. Ini menandakan bahwa trennya sudah selesai, memasuki kondisi sideways. Kenapa sideways? Karena kita masih berada di atas awan. Harga berada di bawah Kijun Sen, namun awan masih hijau dan harga masih berada di atas awan. Ini menandakan sideways. Dan bisa dilihat memang benar ini adalah sideways. Dia membentuk pattern flag di sini. Kemudian harga kembali menembus ke atas Kijun Sen ini. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy kembali. Kemudian mengikuti harga tren selanjutnya terus sampai ke sini, baru harga tutup close di bawah Kijun Sen lagi, dan harga terus bermain dan respect terhadap Kijun Sen ini. Jadi Kijun Sen ini adalah sangat-sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah Chikuspan yang warna oranye ini. Chikuspan ini itu sebenarnya harga saat ini seperti yang ini. Harga saat ini yang sudah close, yang ini belum close, ditarik mundur 26 period. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya Chikuspan ini, kalau harga Chikuspan di atas harga seperti ini menandakan bullish. Kalau Chikuspan berada menembus seperti ini di bawah harga, ini menandakan bearish. Untuk harga Chikuspan menembus harga itu tidak mudah ya kalau sedang trending ya. Jadi ini adalah informasi tambahan bagi kita. Namun kalau begitu Chikuspan sudah dekat dengan harga seperti di sini, ini kalau ditarik 26 period sekitar sini, ini sebenarnya tanda-tanda awal harga akan sideways jika bermain di dekat harga seperti ini Chikuspan-nya. Nah, seperti ini Chikuspan akan mendekati harga. Begitu mendekati harga, momentumnya akan segera hidup kembali di antara tembus atau ke bawah. Kalau ke bawah, karena ini kumonya bearish, kita mengharapkan dia ke bawah, momentumnya akan sangat besar sekali. Namun kalau dia menembus ke atas, menandakan bahwa bearish trend ini sudah habis tenaganya kalau Chikuspan menembus. Oke, selanjutnya, nah ini adalah chart gold 4 hour. Ini adalah Tenkan Sen dan Kijun Sen. Jadi yang warna biru ini adalah Tenkan Sen, moving average 9. Kemudian yang coklat ini adalah Kijun Sen, moving average 26. Dan bisa dilihat di sini jelas banget ya kalau harga benar-benar respect terhadap Kijun Sen. Dia mengikuti terus. Begitu sudah close di bawah Kijun Sen yang tadinya dari atas, di cross ke bawah Kijun Sen, ini adalah tanda-tanda sideways. Tanda-tanda sideways. Ini masih sideways sekali.
keluar masuk Kijun Sen, dia dari bawah naik tembus lagi ke bawah. Ini adalah bearish, dan bisa lihat sangat bearish, mengikuti Kijun Sen terus, sangat respect sampai di sini. Di sini ada volatile tinggi, namun akhirnya ke bawah lagi sampai pada akhirnya pasar menembus atas Kijun Sen, kemudian kembali volatile turun lagi, kemudian lanjut kembali menembus ke atas dan harga mengikuti Kijun Sen dengan baik. Dan di sini pun terjadi cross kembali, harga cross dari atas ke bawah Kijun Sen. Ini juga kondisinya adalah sideways, jadi pasar ini kondisinya sideways saat ini untuk gold. Nah, ini adalah Chikou Span. Ini bisa dilihat, Chikou ini adalah harga sekarang, namun di plotnya mundur 26 period ke belakang seperti ini. Nah, ini harga sudah dekat sekali dengan harga. Ini tanda-tanda untuk sideways, jadi dia harus keluar dari harga. Intinya ini harus keluar dari atas 1990, ini baru kembali bullish, atau dia juga bisa kembali ke bawah sini, dan ini ada support, dan biasanya sideways lagi. Ini akan membentuk sideways. Ini adalah Chikou Span, ini juga sangat penting. Bisa dilihat harga kalau jauh dari Chikou Span, jika jauh dari harga itu trennya strong, sangat kuat. Namun kalau Chikou Span sudah bermain dekat dengan harga seperti ini, keluar masuk, ini adalah tanda-tanda sideways. Nah, kemudian bisa dilihat Chikou Span jauh dari harga, tembus ke bawah, kemudian melanjutkan bearish trend. Oke, selanjutnya adalah Kumo, awan. Jadi dengan sekilas saja, dengan bantuan awan ini kita bisa melihat bahwa kondisi pasar ini sekarang sedang apa. Jadi seperti ini, bullish berada di atas awan, bearish di bawah awan, kemudian bullish kembali di atas awan. Jadi sangat jelas kalau menggunakan Ichimoku ini, informasinya sangat-sangat jelas ya, benar-benar indikator yang komplit. Dan ini adalah seluruh set satu komplit Ichimoku. Jadi bullish kalau harga berada di atas Tenkan Sen dan Kijun Sen, dan awan hijau Chikou juga berada di atas harga. Ini adalah bullish. Kebalikannya, harga di bawah awan, harga di bawah Tenkan Sen, harga di bawah Kijun Sen, dan Chikou sudah berada di bawah harga. Ini adalah bearish. Nah, ini adalah basic rule dan cara menggunakan indikator Ichimoku. Basic rule-nya itu, Ichimoku bisa digunakan untuk trading saham, future, komoditas, dan Bitcoin. Digunakan untuk trading strategi yang follow the trend, atau biasa menangkap wave ketiga Elliott wave, yaitu wave yang terpanjang. Hanya boleh posisi buy jika cloud di depan berwarna hijau. Hanya boleh posisi sell jika cloud di depan warna merah. Candle yang digunakan adalah jenis Japanese candlestick, karena Pak Goichi Hosoda sendiri membangun Ichimoku itu menggunakan perhitungan Japanese candlestick. Jadi sebaiknya menggunakan candlestick. Time frame yang digunakan itu lebih baik daily candle. Jadi Ichimoku ini lebih
swing trading ya, agak long term ya. Untuk saham apalagi disarankan menggunakan candle daily. Jika forex itu bisa menggunakan minimal 1 hour, dan saya sudah tes di gold, itu benar-benar respect sekali terhadap Ichimoku. Oke, selanjutnya adalah strategi standar Kumo Break. Ini adalah salah satu strategi bagaimana menggunakan sistem trading Ichimoku Kinko Hyo, yaitu Kumo Break. Buy sinyal itu jika terjadi ada 4. Yang pertama, Tenkan-sen cross ke atas Kijun-sen. Kemudian harga menembus ke atas awan. Chikou juga harus menembus ke atas awan. Dan Kumo di depan berwarna hijau. Sell sinyal, Tenkan-sen cross ke bawah Kijun-sen. Yang kedua, harga menembus ke bawah awan. Yang ketiga, Chikou menembus ke bawah awan. Dan yang keempat, Kumo di depan berwarna merah. Nah, seperti ini adalah buy sinyal. Ini adalah chart INKP. Seperti bisa dilihat di sini, harga menembus ke bawah awan. Ini kondisi pasar sedang bearish. Kemudian di sini terlihat candle yang ini tutup di atas Kijun-sen. Jadi selama ini dari bulan Februari sampai ke April ini bearish sampai terjadi candle closing cross Kijun-sen. Nah, ini adalah tanda-tanda awal balik arah, atau biasanya sideways dulu, karena masih terjepit dengan awan merah. Jadi dia masih sideways, namun harga tetap respect terhadap Kijun-sen. Sampai akhirnya harga bermain tembus atas awan. Bisa dilihat di sini harga sudah tembus awan, namun Chikou ini masih belum tembus awan. Di sini. Ya, jika ini ditarik 26 period, ini ada di sini, Chikou masih belum tembus di atas awan. Nah, harga tidak bisa naik, turun kembali. Kemudian di sini menarik, harga kembali berada di atas Kijun-sen dan Chikou sudah berada di luar Kumo. Jadi semua kondisi sudah match. Harga di atas Tenkan-sen, harga di atas Kijun-sen, Kumo warna hijau, Chikou juga sudah di luar awan. Kita entry di sini, buy. Nah, kita entry di sini, buy di sini. Di entry di 5825, masih bermain terus. Ya, kita taruh stop loss biasanya kalau harga menembus di bawah awan. Jadi entry di sini, stop loss di sini. Stop loss jika candle tutup, benar-benar tutup di atas awan. Nah, yang terjadi adalah harga momentum ke atas meledak. Chikou juga sangat bagus, bebas dari hambatan, tidak ada hambatan. Harga terus tren naik sampai akhirnya candle yang ini tutup di bawah Kijun sedikit. Nah, ini kita bisa exit atau bisa nunggu harga ke atas dulu baru exit. Biasanya mantul dulu, cuman pantulan kalau sudah sentuh Kijun seperti ini, pantulannya biasanya kurang kuat. Nah, ini pengalaman, semakin sering melihat semakin ngerti atau paham. Nah, entry 5825, close exit di 8600. Ini gain 47,85%. Jadi sebenarnya Ichimoku ini tidak ada target harga. Tidak ada target harga, kita harus mengikuti terus tren sampai sinyal
putar baliknya terlihat seperti ini saat candle tutup Kijun Sen ini. Dan biasanya bisa dilihat waktu awal, harga-harga awal tembus awan memang sangat volatile, dia keluar masuk. Dan ini bisa dilihat, ini pattern charts, pattern triangle. Kalau tidak mau buy di sini tidak apa, mau menunggu konfirmasi pattern segitiga ini, buy di sini juga boleh, memang mirip ya. Kalau saya sih, karena Chico ini sudah di atas harga, Chico ini kalau menembus harga ini agak susah, dia nggak bisa sembarang tembus. Kalau sudah tembus itu biasanya benar-benar mau putar arah. Nah, kita entry di sini mengikuti trend. Jadi tidak perlu exit di sini, karena kita tidak tahu pucuknya di mana. Ini masih bisa naik lagi tinggi. Baru kita exit setelah terlihat konfirmasi sideways. Sideways itu terjadi jika harga melanggar Kijun Sen ini. Kijun Sen dilanggar. Oke, selanjutnya ini adalah sell sinyal. Di sini bisa dilihat harga menembus awan, kemudian dari uptrend harga close di bawah Kijun. Ini membentuk sideways karena masih awan berbentuk warna hijau. Kondisi pasar sebenarnya masih bullish. Nah, di sini ada candle hijau yang close di atas Kijun, kembali naik. Kemudian sangat volatile, kembali lagi turun dan close di bawah Kijun, sideways, dan kemudian akhirnya close kembali di bawah Kijun, dan pasar terus close di bawah Kijun sampai menembus awan Kumo. Nah, ini adalah candle entry sell di sini. Ini adalah candle entry sell dengan stop loss di atas awan. Dan benar sekali harga sangat respect terhadap Tenkan Sen dan Kijun Sen. Nah, kemudian sampai di titik ini, di mana candle hijau ini harga close di atas Kijun. Ini kita boleh exit posisi sell-nya. Namun bukan berarti kita ambil posisi long, karena awan masih berwarna merah. Dan tentu saja bermain sideways sebentar, kemudian harga candle yang ini tutup di bawah Kijun dan Tenkan Sen. Kita bisa ambil posisi sell, dan kemudian dia momentum turun ke bawah. Dan ini kondisinya masih posisi sell. Cuman jika terlihat seperti ini, candle yang sangat bullish seperti ini, kita bisa take profit dulu, karena ini biasanya akan sideways lagi nih. Oke, kenapa kita memilih Ichimoku? Kenapa? Karena ini beberapa alasannya kenapa Ichimoku trading system yang baik, yaitu pertama, memberikan sinyal yang jelas. Trade or no trade, trading plan jelas. Awan warna hijau only buy, awan warna merah di depan only sell. Memberikan batasan yang jelas atau resiko yang jelas. Harga menembus awan, posisi buy, awan warna hijau. Resikonya adalah jika harga gagal tembus kemudian kembali menembus awan yang berlawanan, itu adalah batas risiko yang jelas. Kita bisa exit, risikonya jelas ada di mana. Risk reward yang baik bisa dilihat tadi, risknya sangat kecil, sedangkan rewardnya sangat
besar, bisa 1:2, 1:3, 1:4. Yang keempat adalah cocok dengan style trading Anda yang swing trading. Jadi yang sibuk, yang masih bisa, yang kerjanya masih 9 to 5, 9 ke 5, itu sangat cocok. Jadi Ichimoku ini bukan untuk scalping ya, karena di bawah 1 jam itu sangat-sangat semrawut, sangat-sangat tidak cocok menggunakan Ichimoku. Yang kelima, terbukti dan Ichimoku sudah dipakai sejak 1960. Ini gudang garam aja belum kebentuk ini 1960. Jadi umurnya sudah tua dan sudah terbukti dan dipakai banyak orang, terutama orang Jepang. Yang keenam, memberikan ketenangan atau menghilangkan noise pasar ya. Jadi selama harga masih di atas kijun dan awan masih hijau, tidak ada alasan bagi kita untuk take profit atau ketakutan. Selama dia masih respect terhadap kijun sennya, kita harus masih tetap berada di posisi ya. Dan itu pun berhari-hari, bisa berbulan-bulan, karena kita trading dengan daily candle. Walaupun jika memakai oscillator menunjukkan sudah oversold atau overbought, ya kita boleh was-was dan melihat. Namun selama harga masih belum melanggar kijun sen, kita masih terus mengikuti posisi. Yang ketujuh ini yang sangat membantu saya dalam menganalisa begitu banyak saham di Indonesia maupun di Amerika dengan secara singkat atau cepat ya. Kita bisa melihat dengan cepat sekali jika memakai Ichimoku itu. Begitu harga di atas awan atau di bawah awan, udah jelas, tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu analisa ribet-ribet lagi. Tarik garis-garis juga sudah tidak perlu, namun untuk garis trend juga bisa ditarik untuk membantu saja lebih jelas. Oke, selanjutnya ini adalah kesalahan umum trading dengan Ichimoku Kinko Hyo. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum ya. Ini dari pengalaman dan juga dari beberapa guru yang memberitahu, yaitu yang pertama, melawan arah tren Ichimoku dikarenakan osilator menunjukkan area oversold atau overbought. Mentang-mentang RSI atau stochastic memberikan sinyal oversold atau overbought, kita lawan trennya. Itu kesalahan yang paling besar. Memang ada caranya dan bisa dilihat oversold, overbought itu dengan Ichimoku itu juga bisa membantu jika kondisi sedang sideways. Itu biasanya tanda-tanda mau putar arah. Yang kedua, masuk trade terlalu cepat atau tidak menunggu sinyal dengan baik. Biasanya begitu harga sudah tembus awan, langsung go, sedangkan cikunya masih tertinggal di bawah awan atau misalnya masih di awan. Nanti kita bisa lihat di chart. Yang ketiga, take profit terlalu cepat. Ya, ini juga sama, karena melihat osilator area sudah menunjukkan oversold, overbought, jadi takut, jadi take profit. Yang keempat, menunda cut loss walaupun sinyal trade sudah gagal. Nah, ini sebenarnya kebiasaan trader yang jelek ya, menunda-nunda cut loss walaupun sudah tahu
analisanya sudah salah atau gagal. Yang kelima, trading saat sideways. Ini benar-benar tidak disarankan saat menggunakan Ichimoku karena benar-benar tidak berfungsi. Jadi saat trading saat sideways itu ada baiknya kita menggambar pattern. Biasanya ada pattern yang Darvas box atau triangle atau flag atau penan, itu kita gambar saja. Jika sudah tembus pattern tersebut dan tembus patternnya itu sinkron dengan warna awan di depan, oke, kita go, masuk posisi. Nah, ini adalah contoh kesalahan umum. Nah, ini bisa dilihat. Di sini harga sudah tembus awan, namun Chikou masih di bawah awan. Ya, harga kembali ke bawah. Nah, ini adalah sangat-sangat volatile sekali ya, keluar masuk Kijun Sen. Dan kemudian di sini adalah sinyal buy sebenarnya, karena Chikou sudah di atas awan. Harga tembus ke atas dan ini sangat bagus sekali karena Chikou sudah bebas sebenarnya. Namun harga kembali ke bawah dan melanggar Kijun Sen kembali. Jika kita tarik garis tren pun harga sudah menembus tren dan harga terus bermain di bawah Kijun. Ya, kalau sudah begini kita ambil posisi buy di sini, ya keluar dulu. Harga sudah menembus tren dan bermain di bawah Kijun Sen, ya sudah keluar dulu. Ini mumpung masih di area buy kita, cepet-cepet keluar dulu, ya kan? Dan benar terjadi kejadian, harga terjun ke bawah, terjun bebas ini ya, terjun bebas. Dan di sini pun kita bisa tarik garis support 1350. Di sini ada support kuat, ya. Ini kesalahan umum. Oh, di support nih. RSI juga sudah overbought nih. Kita buy di sini. Ya. Sedangkan awan menunjukkan warna merah. Kijun Sen pun masih strong, kuat. Ya, kita buy di sini. Ya, bye-bye. Dia junam ke bawah. Ya kan? Nah, kemudian harga kembali di sini melanggar Kijun Sen. Nah, di sini adalah sideways. Harga ke atas namun tidak bisa menembus awan. Di sini sangat volatile. Ini kenapa baiknya jangan trading di saat harga bermain di awan. Ini seperti pilot nyetir pesawat, pilot bawa pesawat menembus awan, jadi volatilenya ini sangat tinggi. Begitu harga penembus awan, baru bebas hambatan. Namun Chikou ini masih belum tembus. Nah, harga kembali ke bawah. Dan kemudian di sini ada sinyal bearish, Tenkan-sen cross ke bawah Kijun Sen. Dan harga tembus ke bawah. Di sini adalah sell sinyal, di mana awan sudah merah, tarik mundur Chikou juga sudah keluar ke bawah. Dan benar kejadian, harga ke bawah. Nah, di sini ada tarik dari support lagi. Oh, di sini juga RSI oversold. Kita buy di sini. Melawan arah lagi. Ya, salah lagi. Dia terjun bebas lagi ke bawah. Ya kan? Jadi ini adalah beberapa kesalahan umum
Kalau nggak ada Ichimoku ini kita nggak tahu ini kalau kita melawan tren, sedangkan tren ini sangat kuat sekali. Awan merah, Kijun Sen juga turun ke bawah. Ini kita jangan pernah sekali-sekali buy jika semua Ichimoku komponen menunjukkan bearish. Ya akhirnya melawan pasar, akhirnya yang rugi kita sendiri, apalagi kalau lagi turun tajam seperti ini. Kalau turun tajam seperti ini, harga ini mau menembus Tenkan Sen, tutup di atas Tenkan Sen aja susahnya setengah mati. Kalau dropnya derajatnya begini tajam ya, jangan sekali-sekali menangkap pisau jatuh. Walaupun di sini sudah oversold, makin oversold lagi. Bahkan ini udah ada candle hijau pun masih nggak bisa naik, dia bisa turun lagi. Jadi kuncinya itu sabar. Untuk trading Ichimoku ini harus sabar. Oke, selanjutnya ini juga ada contoh harga menembus awan ya. Chikou juga sudah menembus awan warna hijau. Di sini tarik ke depan, ini masih di sini awannya hijau, naik, Chikou bebas, kita entry buy di sini. Nah, kan bingung kan? Di sini entry buy, RSI-nya overbought ya. Biasanya takut. Waduh, takut nih. Sedangkan Kijun Sen masih ke atas, awan juga masih hijau ya. Kita tidak perlu take profit di sini. Bahkan Tenkan Sen aja belum dilanggar sedikit pun sampai di sini. Begitu melanggar sekali, 2 hari kemudian sudah tembus lagi ke atas. Ya, walaupun ini bahkan sudah divergent ini. Ya, ini divergent ini. Masih naik terus. Nah, lain cerita sudah saat sideways seperti ini, harga sudah tutup di bawah Kijun. Nah, ini udahlah, kita exit, take profit. Ini berapa persen ya kan? Ini chart gold, ini naiknya 2,5%. Ini berapa pips? Dari 1870 sampai 1910 ya, sekitar 40 pip. 40 pip. Ya udah, keluar dulu. Tapi apakah di sini ini kan ada sinyal bearish, Tenkan Sen cross Kijun Sen. Apakah kita ambil sinyal sell? Apakah kita ambil posisi sell? Ya tentu tidak, karena harga berada di atas awan dan kita juga tidak trading dalam awan setebal ini. Bentuk awan ini menunjukkan awan yang tebal ini adalah strong support. Biasanya yang ditembus ini adalah awan-awan tipis, awan-awan flat, itu gampang ditembus. Benar saja kan, begitu tembus ke bawah ditendang kembali, harga tembus Kijun Sen dan Tenkan Sen. Nah, sini kita ambil posisi buy. Ikuti pasar. Di sini ada volatile sedikit. Nah, kemudian sampai di sini pasar menunjukkan oversold. Ya jangan di sell walaupun di sini oversold. Ini lagi tren kuat. Tenkan Sen nanjak ke atas, Kijun Sen nanjak ke atas, awan nanjak ke atas, Chikou-nya bebas seperti ini. Ini tanda-tanda strong trend. Jangan pernah dilawan. Ya, masih naik lagi. Berapa pips ini? Dari 1960 sampai ke 2000. Itu 40 pip lagi. Kan? Dan kemudian harga kembali volatile sideways, harga bermain di bawah Kijun Sen, berubah dari atas Kijun Sen berubah menjadi di bawah Kijun Sen, dan Tenkan Sen juga sudah di bawah Kijun Sen. Saat kondisi seperti ini kita tidak bisa ambil posisi apa-apa karena semua
bertentangan ya. Ini adalah tanda-tanda sideways. Ini ada garis support, ini garis resisten ya. Kijun Sen ini resisten. Dan tentu saja benar harga respect terhadap Tenkan Sen, dan di sini adalah candle merah tembus awan. Dan di sini juga kondisi awan juga sudah merah. Di sini bisa kita ambil posisi sell. Nah, kemudian di sini sideways, harga tidak bisa tembus ke bawah, ya kita bisa keluar. Dan benar saja di sini harga tutup di atas Kijun Sen. Nah, ini kita harus udah keluar. Ini tanda-tanda sideways, kita nggak tahu mau kemana. Dan kemudian harga pun terbang tembus, Chikou ini pun tembus ke atas lagi. Dan sampai akhirnya kondisi kita sudah harga berada di atas awan. Kalau kita tidak ambil take profit atau cut loss di sini ya rugi banyak. Jadi Kijun Sen ini benar-benar sangat penting ya, karena harga benar-benar respect terhadap Kijun Sen ini. Ini berapa candle ini respect terhadap Kijun. Begitu bermain dekat Kijun udah kita tidak trading, nunggu sinyal berikutnya. Ini ikut, nah di sini sudah berubah lagi, trennya sudah habis. Begitu harga melanggar Kijun, harga sudah, pasar sudah sideways sampai menunggu menembus awan. Oke, selanjutnya adalah kelemahan sistem Ichimoku Kinko Hyo. Tentu saja ini bukan sistem trading yang perfect ya, pasti ada kelemahannya. Yang pertama, bukan berarti tidak pasti benar-benar kalau yang namanya harga sudah tembus awan itu sudah sesuai dengan rencana. Oke, sudah tembus awan pasti naik, atau oke udah tembus ke bawah awan udah pasti junam turun ke bawah. Ya, belum tentu. Tidak ada yang 100%. Yang penting kita ikuti rule-nya, sesuai rencananya kita ikuti. Rule-nya sebenarnya gampang. Yang kedua, tidak semua aset bisa ditradingkan dengan Ichimoku. Forex seperti pair New Zealand itu benar-benar semrawut Ichimokunya, sangat susah untuk ditradingkan. Beda dengan Euro USD, Gold itu sangat-sangat respect terhadap Ichimoku, terutama dengan Kijunnya itu sangat respect. Dan pair-pair yang berhubungan dengan Jepang, JPY, itu karena orang Jepang pun tradingnya menggunakan Ichimoku, itu benar-benar respect terhadap Ichimoku, komponen-komponen Ichimoku. Kemudian untuk saham, ada beberapa saham yang tidak liquid dan sangat-sangat tidak respect terhadap Ichimoku, itu juga ada. Jadi kita juga harus pilih-pilih saham yang baik ditradingkan dengan Ichimoku. Untuk saham LQ45 biasanya itu respect terhadap Ichimoku. Yang ketiga, tidak bisa ambil pucuk atau TP di pucuk. Ya, only God knows. Nggak ada itu yang bisa nebak pucuk di mana. Kita nggak ada yang tahu. Garis support sama resisten bisa ditembus, kita tidak ada yang tahu. Jadi Ichimoku ini benar-benar mengikuti tren dan mengambil tren wave ketiga Elliott, itu wave yang terpanjang. Yang keempat, harus sabar menunggu sinyal yang jelas. Ya, ini bukan kelemahan sih, ini sebenarnya membantu ya. Ya, tidak ada sinyal trading ya nggak usah trading. Jadi seperti logo kami,
the sleeping getter itu artinya kita harus sabar menunggu sinyal yang jelas untuk kita tradingkan. Jadi tidak bisa sembarang trading. Kalau kita masuk di saat sideways, itu kita sudah tidak ada batasan yang jelas lagi. Mau cut loss di mana, mau TP di mana. Naik turunnya kijunnya dihajar ke atas ke bawah, udah nggak ada batasan lagi yang jelas. Jadi keputusan yang kita ambil jadi emosi, bahkan bisa salah terus dan akhirnya loss banyak. Yang kelima, tidak bisa digunakan trading sideways ini tadi juga. Jadi sideways itu memang tidak disarankan untuk trading ya. Selain risk rewardnya nggak bagus, juga tidak ada batas yang jelas. Oke, selanjutnya kita coba analisa saham SKML. Ya, di sini setelah harga bermain di bawah awan merah ini lama, ya kan, dari bulan Februari 2022 sampai Februari 2023. Ini sudah downtrend 1 tahun. Ini yang paling sedap ini sebenarnya. Sudah downtrend 1 tahun. Harga respect di bawah awan, di bawah kijun. Tiba-tiba dia melanggar kijun dan keluar awan. Ya, ini adalah opportunity yang langka. Karena harga sudah downtrend 1 tahun. Nah, inilah yang trade yang enak untuk ditradingkan. Jadi ini udah nggak perlu dianalisa lagi kalau yang ini, kalau saham ini. Mau analisa apa lagi? Mau tarik garis bagaimana lagi? Mau lihat ini overbought, oversold, ya, masih turun lagi. Ini oversold, masih turun lagi. Ini oversold, divergent, ya, masih turun lagi. Nggak usah, kita sebenarnya osilator ini sudah tidak perlu lagi digunakan jika trading menggunakan Ichimoku. Cukup menggunakan Ichimoku saja sudah bisa trading dengan baik. Semakin banyak indikator yang digunakan malah bikin tambah bingung. Ini overbought, ya, harga malah tembus terus ke atas. Ini awan menaik begini, ini adalah sinyal Kumo yang sangat bullish. Kumo flat itu tandanya adalah sideways. Kumo naik seperti ini adalah bullish. Chikou bebas, ya. Chikou bebas, Tenkan-sen dan Kijun-sen juga bullish. Kita bisa entry di sini di 330. Atau sebelumnya pun ini sebenarnya sudah bisa entry. Ini saat Chikou bebas dari awan, di sini kita sudah bisa entry. Nah, harga bermain, ya, bullish. Ya, ini ekspektasinya kita, awan ini terus membentuk warna hijau. Ekspektasinya itu adalah batasannya kita. Jadi sudah tidak perlu takut lagi di sini mau oversold atau overbought. Udah, kita lihatin aja awannya bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah komponen salah satu yang bikin Ichimoku ini adalah indikator terbaik. Ini adalah memprediksikan support di masa depan. Ini adalah garis support. Jika awan Kumo ini naik, nanjak terus dan berwarna hijau, kita tetap di posisi buy selama harga tidak melanggar Kijun-sen ini, yang coklat tebal ini. Kita ikutin saja, karena kita tidak tahu harga bisa sampai mana. Yang kita tahu, harga jika sudah melanggar Kijun-sen itu adalah tanda-tanda pelemahan tren. Itu kita baru bisa exit. Selama harga respect terhadap Kijun-sen, kita ikuti terus. Ya, ini
saham SMKL. Ini juga sudah dicek, laporan keuangannya juga cukup baik. Namun ini hutangnya aja yang sedikit besar. Namun sudah setahun dia bearish, tiba-tiba keluar dari awan. Apakah ini sudah pasti berhasil? Ya belum tentu. Cuman yang penting kita tahu batas resiko kita adalah harga tutup Kijun Sen. Ini kan sangat kecil resikonya. 1 bar ini aja resikonya. Nah, ini harga kita ekspektasinya bisa sampai ke sini 520, 550, 260 sampai harga melanggar Kijun Sen. Oke, jadi Ichimoku itu jelas sekali aturannya, tinggal diikuti. Yang bikin salah itu ya pikiran kita sendiri. Ya baik dikacaukan dengan osilator, omongan orang. Nggak ada yang tahu, orang mana juga nggak ada yang tahu. Harga bisa sampai mana? Memprediksi bisa harga sampai mana, mau take profit di situ bisa. Misalnya ini kita hitung PBV-nya misalnya sudah di atas rata-rata, sudah 2 kali lipat rata-rata, sudah kamu take profit boleh seperti itu. Kalau saya sih visual, saya lihat saja candle ini, grafik ini apakah nutup di bawah Kijun, baru saya keluar. Oke, next ada saham Telkom. Ini saya juga masuk. Kenapa saya masuk? Saham sudah keluar di atas awan harganya. Chico span-nya juga sudah tembus awan dan awan berwarna hijau. Ekspektasi kita ya harga naik terus. Nah, ini adalah point entry saya 4050 ya. Cut loss-nya sebenarnya cut loss-nya bukan di 3860, cut loss-nya kalau harga tutup di bawah Kijun Sen. Ya, jadi ini seperti trailing stop loss. Jadi cut loss ini naik terus ngikutin Kijun Sen. Ya, awan juga naik ke atas. Ya, harapannya ya bisa sampai ke 4.700 lagi. Kita akan ikuti tren terus sampai harga melanggar Kijun Sen. Ini adalah saham Telkomsel. Selanjutnya ada saham Wood. Ini juga sudah setahun lebih nih downtrend. Udah lama sekali ini. Dari Mei 2022. Ini sebenarnya masih merah ini awannya nih sampai atas. Ini udah setahun lebih juga nih downtrend nih. Sampai akhirnya harga bermain di atas awan. Kemarin itu sudah buy di sini. Namun harga close di bawah Kijun, kita exit dulu. Ya. Mumpung masih kecil lossnya. Ini kecil sekali lossnya. Ya kan? Nah, kita tunggunya di mana? Tunggu harga break ke atas Kijun, break tutup di atas Kijun, dan harga ini sudah di sini. Chico ini ada di sini, harga di atas Kijun, dan awan ini naik. Kalau awan ini naik, itu sudah sinyal yang bagus sekali, tandanya bullish awan ini. Tapi kalau awan ini turun, itu sinyal yang nggak bagus. Ini awan ini Senko Span A ini kalau turun, ya, itu adalah indikasi yang tidak baik. Kalau sudah turun, itu kemungkinan besar dia akan lanjut ke bawah, menembus awan. Jadi bisa ambil posisi sell lagi.
namun ini masih di atas awan, jadi kita wait and see, menunggu, karena ini akan sideways. Ini adalah range sideways ya. Ini kita bisa bikin box di sini. Kalau mau yang lebih konservatif bisa menunggu Chikou ini tembus 420 atau harga ini menembus resisten ini, baru ambil posisi buy. Nah ini pasti awannya sudah naik, Chikou sudah bebas, ini pun sudah naik ke atas. Nah itu adalah kondisi yang kondusif bullish. Ini bisa dilihat, ini adalah kalau Elliott wave, ini wave 1 2 3. Idealnya ini jadi 3, panjang 3. Lalu ada 4, 5 ABC. Oke, ini adalah bagaimana menggunakan Ichimoku. Yang perlu diperhatikan itu adalah Kijun Sen. Kijun Sen. Yang penting itu adalah Kijun Sen. Bagaimana harga bermain dengan Kijun Sen, itu aja yang kita lihat. Jadi jangan pernah buy kalau harga di bawah awan, harusnya sell. Jangan pernah sell kalau harga di atas awan, karena harusnya buy. Oke, begitu saja pembahasan hari ini, trading sistem menggunakan Ichimoku. Harus banyak training, harus banyak lihat chart, dan dipilih-pilih. Tidak semua aset bisa ditradingkan dengan Ichimoku. Lihat saja yang respect terhadap Kijun Sen, respect terhadap awan. Oke, itu saja dari saya. Thank you from the Sleeping Getter. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.